Beberapa tahun yang lalu Kiki Andy pernah mengangkat kisah tentang Evi, seorang siswa SMP yang bunuh diri karena dibully atau dilecehkan oleh teman-teman sekolahnya. Ternyata banyak anak-anak Indonesia yang juga mengalami hal serupa. Mereka dibully, dilecehkan, dihina, diolok-olok. Kemudian banyak di antara mereka yang mengalami hal seperti ini mengalami depresi, trauma sepanjang hidupnya. Bahkan sebagian dari mereka masa depannya hancur, berantakan. Kali ini sebaliknya, saya ingin mengangkat kisah tentang orang-orang yang dulu di masa kecilnya dibully, dihina, diolok-olok, diremehkan, ditolak. Tetapi mereka mampu bangkit dan meraih sukses dalam hidup mereka. Salah satu di antaranya adalah Tantia. Terima kasih Tantia ya, sudah mau hadir. Silakan duduk. Tantia, apa betul ketika kecil Tantia juga dibully? Benar. Waktu itu umur berapa? Awal mulanya? Mulai dari kelas 2 SD itu ketika saya masih umur 5 tahun. Baru pindah dari USA datang ke Indonesia. Oh, dari Amerika ke Indonesia? Iya. Baru datang langsung dibully? Iya. Akibat diperlakukan seperti itu di masa kecil, ada trauma yang Tantia bawa sampai dewasa ya? Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang terjadi pada Tantia. Ikuti dulu liputan berikut ini. Masa-masa sekolah adalah masa di mana kita bertemu teman-teman baru, menjalin persahabatan, dan mengukir kenangan indah yang tak terlupakan hingga dewasa. Namun pengalaman Tantia Dian Permata Indah atau akrab disapa Tantia semasa sekolah tidaklah semanis kisah-kisah tersebut. Sejak kelas 2 SD, gadis kelahiran Jakarta 30 Maret 1990 ini sudah merasakan pahitnya menjadi bulan-bulanan teman sekolahnya. Saat dirinya lulus dengan nem tertinggi dan berhasil masuk sekolah favorit, bukan pujian yang diperolehnya, tapi justru tatapan sinis teman-temannya. Lulus SMA dengan prestasi akademik yang mengagumkan, diterima di universitas ternama tanpa tes, dan ikut serta dalam berbagai lomba ilmiah tingkat internasional adalah sederet prestasi yang Tantia torehkan dan mendapat pujian dari dosen-dosennya. Namun di lain pihak teman-temannya justru terus membulinya dengan perkataan dan tindakan yang kerap membuat hatinya sedih. Perlakuan tidak menyenangkan ini dialaminya selama 15 tahun. Anak dari pasangan Hari Sutanto dan Tini Hendartini ini mengaku tetap tegar dengan segala cemoohan yang diterimanya berkat nasihat dan dukungan kedua orang tuanya. Gadis yang lulus di usia 20 tahun ini berhasil membuktikannya dengan IPK tertinggi 3,90 saat lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tantia itu anak yang sangat percaya diri. Dan saya yakin bahwa Tantia punya potensi sangat besar, dibekali dengan keinginan dia untuk lebih baik, lebih berkarakter, lebih menjiwai perannya sebagai public figure. It's everything buat saya. Jadi orang mungkin melihat Tantia sebagai pribadi yang aneh. Buat saya bukan pribadi yang aneh, karena she is unique. Unik itu punya kekuatan lain untuk merubah, dalam tanda kutip, merubah peradaban sekalipun, dan dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Sebagai orang tuanya bangga, sangat bangga. Disiplin dan kerja keras yang dilakukannya selama ini membuahkan hasil. Menjadi korban bullying tidak membuat dirinya lantas putus asa. Ia berhasil bangkit dan menggapai sukses. Kini di usianya yang masih 24 tahun, Tantia sudah menjabat sebagai Head of Partnership di sebuah perusahaan travel ternama Traveloka. Tantia berharap apa yang dilakukannya dapat menginspirasi banyak generasi muda lainnya. Untuk itu, ia tidak lupa untuk berbagi dengan sesama, dengan menjadi relawan dan mengajar anak-anak jalanan di daerah Manggarai.
Saya yakin bahwa banyak sekali kejadian dan masa lalu yang kita alami dan tidak semuanya menyenangkan. Saya yakin juga bahwa banyak yang mengalami kondisi seperti yang saya hadapi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan keberanian dan menatap jauh ke depan. Jadi apapun kondisi yang kita alami, baik itu buruk ataupun sangat kelam, yakinlah bahwa kita akan menjadi seseorang di masa depan. So it's about how many times you can get up again and be the person that you want to be. Ya, Tantia, bisa cerita sedikit apa yang dilakukan teman-teman Anda terhadap Tantia waktu kecil dulu? Dimulai ketika saya datang pertama kali di kelas 2 SD. Saya menjadi anak yang cukup berbeda dari teman-teman yang lainnya. Bedanya apa? Karena saat itu saya satu-satunya anak yang sudah bisa berbahasa Inggris. Dan juga secara mungkin tampilan fisik agak berbeda karena lama di USA. Kemudian yang dilakukan adalah karena saya tidak bisa mengikuti awalnya pelajaran di Indonesia, mengata-ngatai saya bahwa, kamu ini bego, masa tulisan Arab aja nggak bisa sesimpel itu, dan sebagainya. Pindah ke Jakarta, berkembang lagi, Tantia ini cuma mau pintar sendiri, Tantia ini cari muka guru, Tantia ini kalau ulangan nggak mau kasih contekan ke teman-temannya. Jadi Tantia ini anak yang pintar sendiri aja, pelit dengan yang lainnya. SD lulus, masuk ke SMP, beda lagi olok-olokannya. Dan terus berlanjut sampai dengan selesai kuliah, bervariasi terus. Apa yang Tantia lakukan ketika dibully oleh teman-teman waktu itu? Ketika awalnya dibully, semakin parahnya itu saya ingat di kelas 4 dan kelas 5 SD. Tidak ada teman-teman yang mau menemani saya. Kalau di kelas saya duduk di depan sendirian, kalau istirahat sendirian. Saat itu yang saya lakukan adalah menarik diri dari pergaulan. Kemudian ada perubahan yang signifikan. Dari awalnya Tanti yang ceria, senang main-main dengan tetangga dan sebagainya, menjadi Tanti yang sangat serius sekali. Bahkan malam minggu pun saya belajar gitu istilahnya. Karena saya tidak punya pelarian lain kecuali belajar. Buat saya belajar itu hiburan. Baik, dan itu berlangsung dari kecil sampai, saya ngomongnya kok jadi kecil. Dari kecil sampai dewasa ya, 15 tahun lamanya. 15 tahun. Dibully. Ya. Apakah guru tahu bahwa Tantia dibully oleh teman-teman sekolah? Ketika kelas 5 SD, ibu saya pernah bilang ke guru. Jadi bahwa ini kondisinya Tantia sampai tidak mau masuk sekolah gitu. Kemudian guru berusaha melakukan fungsinya sebagai guru, yakni mengingatkan kepada anak-anak, ada di antara kalian yang merasa tersisihkan, karena itu teman-teman harus menemani dia. Tetapi saat itu malah semakin menjadi. Jadi, ini pasti Tantia. Tantia ini kayaknya selain cari muka juga tukang lapor ke guru. Salah lagi. Jadi orang tua tahu bahwa Tantia dibully ini atau dilecehkan, diolok-olok, diejek di sekolah itu kapan? Mulai dari kelas 4 SD sudah tahu. Karena ada perubahan yang signifikan ya. Mungkin tidak secara fisik karena tidak ada membuli saya secara fisik. Tetapi secara psikologis menjadi anak yang tertutup. Dan itu tidak seperti ciri anak pada umumnya. Karena itu ya orang tua saya berusaha melakukan apa fungsinya, melindungi saya dan juga mengingatkan kepada guru bahwa ini anak saya mengalami kondisi ini. Sebagai anak yang dilecehkan seperti itu, saya boleh tahu nggak apa sih yang betul-betul dirasakan? Kalau kita bicara Evi bunuh diri, pernah nggak terlintas di benak Tantia untuk melakukan hal yang sama? Rasanya berkali-kali Bang Andi. Mungkin kalau kita melihat sekarang itu hal yang sederhana, cuman nggak ada temennya kok jadi masalah. Iya. Tapi kalau saat itu menjadi seorang anak, hal yang terpenting bagi anak adalah memiliki teman. Dan teman saya tidak punya saat itu. Jadi rasanya buat apa saya ada gitu. Ke sekolah rasanya juga percuma, buat apa, gak menyenangkan. Di rumah juga tetangga tidak ada diajak main. Jadi saya merasa kenapa harus saya mengalami hal tersebut. Cuman
Kalau pertanyaan kenapa nggak jadi, karena saya beruntung memiliki sistem pendukung yang baik, yakni Apa itu? orang tua saya. Jadi baik ayah maupun ibu saya mengajarkan bahwa selama kita berada di pihak yang benar, maka kita harus selalu stand up. Terutama ibu saya mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang kuat. Kalau memang itu yang diterima oleh lingkungan, bukan berarti saya harus menyerah. Jadi mungkin itu satu-satunya penyelamat biar saya tidak terjerumus ke hal yang lebih gelap. Anda boleh menjatuhkan saya. Tapi berapapun kali Anda menjatuhkan saya akan bangkit lagi dan menunjukkan kepada Anda that I'm better than that.